Halo guys, selamat datang di channel Ziling. Kali ini Mimin akan membahas mengenai spoiler dari Donghua Tales of Herding Gods episode ke-46. Ini adalah spoiler untuk episode yang rilis minggu depannya, dan tanpa basa-basi langsung saja kita ke pembahasan videonya. Jinmu sangat gembira ketika ia berhasil menyempurnakan benang chi vitalnya. Bahkan guru besar negara Yangkang kagum dengan benang chi vital milik Jinmu. Setelah itu, guru besar negara Yangkang mulai mengajar bentuk pedang dasar kedua yang ia sebut sebagai bentuk pedang berenang. Ia menjelaskan bahwa pedang tidak terbatas saat terbang, seperti naga atau burung phoenix yang berenang di udara. Jadi mereka tidak boleh terpaku pada teknik dasar yang kuno. Jinmu merasa keputusannya untuk datang ke Akademi Taisho ada pilihan yang tepat. Ia merasa patriark memiliki pandangan yang sangat jauh ke depannya bagi dirinya. Di depan gerbang gunung, Dan Yangzi dan Dou Ziling Xuan juga bisa mendengar suara penasehat kekaisaran atau guru besar negara Yangkang dari kejauhan. Meskipun hanya mendengar satu atau dua kalimat saja, Dou Ziling Xuan sudah dapat merasakan manfaat besar dari pengajaran tersebut. Namun, ia juga takut untuk mengungkapkan pikirannya itu. Kemudian Dou Ziling Xuan ini akhirnya memberanikan diri untuk mengatakan bahwa ia merasa keterampilan pedang yang diajarkan oleh guru besar negara Yangkang telah mencapai tingkat yang luar biasa. Ia bahkan merasa pemahaman guru besar negara Yangkang telah melampaui apa yang diajarkan di sekte Dou mereka. Dou Ziling Xuan kemudian berpikir bahwa mungkin guru besar negara Yangkang benar-benar berniat untuk memajukan ilmu bela diri. Ia bertanya kepada Dan Yangzi, dalam hal ini mengapa kita harus memblokir gerbang selama 3 hari ini? Dan Yangzi tidak setuju dengan Dou Ziling Xuan. Dia tersenyum, lalu menasihati Dou Zi bahwa untuk memahami seseorang, ia tidak harus mendengarkan kata-katanya, tetapi juga memperhatikan perbuatannya. Dan Yangzi mengakui bahwa penasihat kekaisaran atau guru besar negara Yangkang memang sangatlah berbakat. Bahkan Master Dou sendiri pun pernah memujinya sebagai jenius yang muncul sekali setiap 500 tahun. Namun Dan Yangzi kemudian mencibir dan menjelaskan 2 alasan mengapa guru besar negara Yangkang harus dianggap berbahaya. Pertama, yaitu ambisi serigala liar. Menurut Dan Yangzi, guru besar negara Yangkang memiliki ambisi besar untuk menaklukkan semua sekte dan tidak memberikan mereka jalan untuk bertahan hidup. Kedua, yaitu bersekutu dengan jalan iblis. Alasan ini yang paling mengejutkan sih, bahwa guru besar negara Yangkang itu dituduh menggunakan ajaran dari sekte iblis suci yang sesat. Dan Yangzi mengatakan bahwa sekte itu hanya mengolah jalan iblis, dan dengan bersekutu dengannya, jadi guru besar negara Yangkang adalah musuh dari jalan kebenaran. Dengan hal ini, hati Dou Ziling Xuan bergetar ketakutan. Ia langsung setuju dengan pandangan dari Dan Yangzi, bahwa yang baik dan yang jahat tidak bisa hidup berdampingan. Ia menyimpulkan bahwa semakin berbakat guru besar negara Yangkang, maka semakin besar pula ancamannya. Dan Yangzi mengakui bahwa gagasan guru besar negara Yangkang untuk mendirikan sekolah dasar, perguruan tinggi, dan akademi Taisho memang memiliki manfaat, tetapi ia juga menekankan kerugiannya. Ia bertanya kepada Dou Zi, apakah guru-guru di sekolah itu memiliki pengetahuan dan kemampuan yang sama dengan Master Dou yang mengajarimu sejak kecil? Ia berpendapat dengan popularitas sekolah-sekolah itu, guru besar negara Yangkang sebenarnya telah merebut jalan para jenius untuk berkembang. Ia menjelaskan bahwa ilmu bela diri harusnya dimajukan oleh para jenius itu sendiri, bukan oleh orang biasa yang hanya tahu cara belajar dan menggunakannya. Tanpa inisiatif untuk menciptakan hal baru atau dalam hal ini kreatif ya. Ia khawatir bahwa dengan sistem pendidikan baru ini, semua orang akan menjadi ahli yang biasa-biasa saja dan tidak memiliki pencapaian unik, layaknya sesuatu yang dianggap sangat jenius dalam hal kreativitas dan inovativitas dalam kekuatan ilmu bela diri ya.
Karena kekhawatiran itulah, Dan Yang Zi merasa bahwa keberadaan sekte menjadi sangat penting untuk memelihara para jenius. Ia menegaskan bahwa sekte Dao akan mengorbankan hidup mereka untuk menjadi musuh guru besar negara Yangkang jika ia tidak menyadari kesalahannya ini. Dan Yang Zi memang mengatakan bahwa guru besar negara Yangkang bisa dianggap sebagai musuh, tetapi ia juga menasihati Dao Zilin Xuan untuk tidak menghentikan ajaran dan seni bela diri yang ia ajarkan. Dan Yang Zi mengatakan bahwa dengan mempelajari ajaran dari guru besar negara Yangkang, sekte Dao bisa menghindari keterbatasan dan menjadi dangkal. Pengajaran penasihat kekaisaran atau guru besar negara Yangkang berlangsung selama 2 hari penuh tanpa henti. Banyak murid atau sarjana yang tidak kuat dan merasa mengantuk. Beberapa bahkan tertidur di depan aula. Namun ada beberapa murid termasuk Jinmu yang memiliki tingkat kultivasi yang tinggi dan tetap fokus untuk mendengarkan. Guru besar negara Yangkang kemudian mengajarkan bentuk dasar pedang ketiga yang ia sebut sebagai bor. Teknik ini cukup aneh dan sangatlah kuat. Jika digunakan satu pedang, ujungnya akan berputar untuk menembus pertahanan lawan. Jika banyak pedang yang digunakan, mereka akan membentuk seperti pedang bor yang raksasa yang bisa menembus apapun. Selama 2 hari itu juga, guru besar negara Yangkang hanya mengajarkan 3 bentuk dasar pedang dan tidak ada yang lain. Namun, ia membuka sesi tanya jawab untuk para murid. Setelah menjawab semua pertanyaan itu, guru besar negara Yangkang bangkit dan berbicara dengan sang patriark muda atau leluhur patriark ya. Ia memberikan waktu istirahat setengah hari kepada para murid atau sarjana untuk tidur, istirahat, dan makan. Ia juga meminta untuk sang patriark muda untuk mengurus sisanya selanjutnya. Sang patriark muda bertanya, apakah guru besar negara Yangkang telah menemukan bakat yang cocok? Guru besar negara Yangkang mengangguk dan menjawab bahwa hanya ada 1 atau 2 orang yang telah menguasai teknik pedangnya. Ia juga mengatakan bahwa sang patriark muda pastinya sudah tahu siapa mereka. Pada akhirnya, penasihat kekaisaran atau guru besar negara Yangkang bertanya kepada sang patriark muda apakah dia benar-benar akan mengundurkan diri. Sang patriark muda mengangguk dan membalas bahwa ia tidak punya banyak waktu untuk hidup, sehingga ia tidak perlu lagi untuk mempertahankan kekuasaan atau jabatannya. Penasihat kekaisaran atau guru besar negara Yangkang menyesal melihat sang patriark muda akan pensiun. Ia bahkan berkata bahwa ia rela menyerahkan posisinya sebagai guru besar negara Yangkang kepadanya. Namun, patriark muda itu menolak karena ia merasa usianya tidak lama lagi. Ia berkata bahwa tidak ada jamuan yang tidak berakhir dan sudah waktunya bagi mereka untuk berpisah. Guru besar negara Yangkang memandang langit dan bertanya, apakah ada makhluk abadi di sana? Ia berharap patriark muda itu bisa menjadi abadi dan melihat era yang mereka ciptakan bersama. Setelah itu, ia menggelengkan kepalanya dan naik ke kapal yang perlahan menjauh dari Akademi Taishu. Setelah kepergian penasihat kekaisaran atau guru besar negara Yangkang, para koki membawa makanan untuk para murid. Patriark muda itu kemudian memerintahkan semua sarjana atau murid untuk beristirahat selama setengah hari dan kembali berkumpul ketika bel berbunyi. Jinmu dan murid lainnya kembali ke tempat tinggal mereka. Ketika melewati tempat Chen Huanyun, Jinmu melihat bahwa Chen Huanyun masih rajin berlatih dan ia merasa termotivasi. Jinmu kembali ke kediamannya, menidurkan rubah kecilnya, lalu mulai berlatih jurus Overlord Body Tree Accelerator Technique. Ia melakukannya sambil perlahan-lahan masuk ke mode kondisi setengah tertidur dan gerakannya menjadi semakin cepat. Tidak lama kemudian, Chen Huanyun mendengar suara ribut. Ia melihat Jinmu berlari dengan mata setengah tertutup. Chen Huanyun kaget melihat Jinmu yang seperti sedang berjalan dalam tidur, berlari di sepanjang gunung dengan panik.
Keadaan Jinmu yang terlihat seperti berjalan sambil tertidur sebenarnya adalah metode kultivasi yang unik. Ia berlari dengan panik, tetapi matanya setengah terbuka dan ia bisa menghindari serangan dan rintangan, yang membuat Chen Wanyun terkejut bahwa Jinmu tetap melakukan jurus tinju dan jurus kaki, bahkan mengeluarkan pisau pemotong babi. Chen Wanyun salah mengartikan keadaan itu. Ia berpikir bahwa Jinmu bekerja sangatlah keras hingga berlatih bahkan saat tidur. Hal ini juga membuat Chen Yun itu termotivasi untuk kembali ke kediamannya dan berlatih lagi dengan lebih rajin. Namun Jinmu sebenarnya tidak benar-benar berjalan sambil tidur ya, melainkan metode kultivasinya yaitu Overlord Body Tree Accelerate Technique yang memungkinkannya untuk beristirahat sambil meningkatkan kecepatan kultivasi. Artinya dia dapat berlatih sambil tertidur. Jinmu merasa segar setelah berlari selama 4 jam menggunakan metode kultivasi uniknya ini. Ia mendengar suara yang familiar dan melihat sang patriark muda sedang berdiri di sana. Mereka berdua tampaknya adalah satu-satunya orang yang tidak beristirahat setelah pengajaran panjang dari guru besar negara Yangkang. Patriark muda itu bertanya kepada Jinmu tentang pendapatnya mengenai pengajaran tersebut. Jinmu menjawab dengan sangat kagum, menyebutkan bahwa guru besar negara Yangkang sebagai keberadaan yang seperti dewa surgawi. Ia memuji guru besar negara Yangkang karena berani berpikir dan melakukan hal-hal yang tidak terfikirkan oleh orang lain. Dan ia merasa bahwa guru besar negara Yangkang memang tak tertandingi. Sang patriark muda berjalan menuruni gunung bersama Jinmu dan bertanya tentang seberapa banyak Jinmu telah pelajari dari pengajaran guru besar negara Yangkang. Jinmu dengan rendah hati menjawab bahwa ia tidak bisa mengatakan telah mempelajari sepenuhnya, tetapi ia yakin telah menguasai sebagian besar. Ia juga mengakui bahwa ia sebelumnya mengira sudah menguasai semua keterampilan pedang dari kakek kepala desa, dan ia terkejut mengetahui bahwa masih banyak hal yang belum ia pelajari. Patriark muda itu kemudian memberikan nasihat penting. Ia mengatakan bahwa kalimat yang benar bukanlah tidak ada habisnya untuk belajar, tetapi tidak ada habisnya untuk berkreasi. Ia menjelaskan bahwa belajar sepanjang hidup hanya akan membuat seseorang menjadi murid. Ia menasihati Jinmu untuk terus menyerap ilmu dari orang lain, dan ketika pengetahuannya sudah cukup, ia harus mulai mencoba untuk berkreasi sendiri. Ketika Jinmu dan patriark muda tiba di depan tebing batu jiok, mereka melihat seorang lelaki tua dan seorang toes muda yang sedang duduk di depan gerbang Akademi Taisho. Sang patriark muda bertanya dengan nada mengejek, "Aku sudah mengundang guru besar negara Yangkang untuk mengajar. Sekarang dia sudah mengajar selama 2 hari, dan kamu sudah mendapatkan banyak manfaat. Kenapa kamu masih belum pergi?" Jinmu menjawab dengan sopan, "Selama patriark memberikan perintah, tidak ada murid yang berani tidak patuh." Dengar itu, patriark muda mencibir dan langsung menendang Jinmu ke tebing. Ia berkata kepada Jinmu, "Jangan bicara sok baik. Mereka sudah memblokir gerbang begitu lama dan aku tidak melihatmu bergerak. Kalau tidak dikasih manfaat seperti itu, apa kau akan bersedia?" Jinmu mendarat di tanah dan berjalan menuju gerbang gunung. Saat itu tidak ada sarjana atau murid di sekitar gerbang gunung, karena mereka semua sedang beristirahat. Hanya ada 2 toys yang tersisa, yaitu Danyangzi dan Daoshi Linsuan, bersama dengan seekor binatang aneh di dekatnya. Ketika Daoshi Linsuan melihat Jinmu berjalan mendekat, hatinya bergetar. Dia meminta nasihat kepada Danyangzi, yang kemudian menyuruhnya untuk maju. Danyangzi menjelaskan bahwa guru besar negara Yangkang hanya melatih Jinmu, jadi Daoshi tidak perlu khawatir tentang kekalahan. Daoshi Linsuan mengerti dan berdiri untuk menyambut Jinmu. Keduanya saling menyapa dan memperkenalkan diri. Jinmu memperkenalkan dirinya sebagai sarjana dari alam 5 elemen, sementara Daoshi Linsuan dari alam 6 harmoni. Daoshi Linsuan kemudian menyatakan bahwa ia akan menyegel harta karun ilahi 6 harmoni miliknya. Jinmu lalu bertanya kepada Daoshi Linsuan apakah ia ingin menggunakan senjata.
Dosi sudah bersiap dan bahkan menyegel harta karun ilahinya. Di sisi lain, Jinmu menurunkan tongkat bambu, pisau pemotong babi, palu besinya, dan juga Junior Protection Sword miliknya atau pedang spesial miliknya ya. Di tengah situasi ini, Dan Yangzi tiba-tiba menyela dan berkata, "Tidak perlu senjata, cukup gunakan keterampilan, seni surgawi, dan teknik bertarung jarak dekat." Dan Yangzi merasa sangat lega dan mengalihkan pandangannya dari pedang milik Jinmu. Ia berpikir bahwa jika mereka menggunakan senjata, Dosi akan kalah telak. Ia sampai pada kesimpulan ini karena melihat pedang Jinmu itu sangatlah unik dan kuat. Bahkan sarung pedangnya sudah terlihat seperti pedang pejabat tinggi tingkat pertama. Dan Yangzi yakin pedang itu bisa merusak cambuk ekor kuda milik Dosi. Pertarungan antara Jinmu dan Dosi Lin Xuan akhirnya dimulai. Jinmu tersenyum, lalu matanya berubah menjadi dua lapisan saat ia mengaktifkan jurus mata surga dan mata langit hijau. Dengan menghentakkan kakinya, tanah di sekitarnya hancur dan pecahan batu-batu itu melayang ke udara. Jinmu kemudian berteriak dan meninju. Pukulan dan bebatuan yang hancur bergabung membentuk naga pasir yang menyerang Dosi Lin Xuan. Sementara naga pasir menyerang, langkah kaki Jinmu bergerak sangat cepat seperti hantu. Ia berhasil mencapai sisi Dosi Lin Xuan dalam sekejap. Dosi Lin Xuan terkejut dengan kecepatan tersebut. Ia mengangkat tangannya dan membuat gerakan seperti stempel giok. Ia menggunakannya untuk menghadapi naga pasir yang menyerangnya. Dosi Lin Xuan berhasil menahan serangan Jinmu menggunakan jurus surga membalik mudra. Pertarungan ini membuat ledakan yang terendam dan mengejutkan, bahkan membuat makhluk aneh penjaga gerbang mengangkat kepalanya. Jinmu merasa senang karena serangannya, Tempest of the Ninth Dragon yang sebenarnya berisi 45 kekuatan naga tersembunyi berhasil dihentikan oleh pertahanan Dosi Lin Xuan. Ini juga membuat Jinmu menyadari betapa luar biasanya kekuatan dari Dosi, yang jauh melampaui sarjana atau murid lain yang pernah ia temui. Meskipun demikian, ada sesuatu yang menarik terjadi, yaitu batu-batu dari serangan Jinmu justru melewati tubuh Dosi Lin Xuan, padahal ia sudah berhasil menahan kekuatan utama serangan tersebut. Dosi Lin Xuan merasa hawa dingin menusuk tulang dan menggunakan mata Yin Yang Dao-nya untuk melihat pecahan batu yang berterbangan, yang sebenarnya terhubung dengan benang-benang chi vital milik Jinmu. Melihat hal ini, Dosi Lin Xuan segera mengeluarkan jurus mudra ukiran roda. Ia membentuk dua roda dari chi vital, satu di atas kepala dan satu di bawah kakinya. Roda-roda itu berputar ke arah berlawanan dan menciptakan perisai pedang untuk melindunginya. Saat naga pasir diciptakan, Jinmu mendekat, pada pedang chi yang tersembunyi di dalamnya menyatu dan membuat naga hijau chi vital. Naga ini bertabrakan dengan perisai pedang Dosi Lin Xuan. Dosi Lin Xuan merasa tertekan karena kultivasi Jinmu tampaknya lebih kuat dari miliknya, bahkan melampaui teknik misteri Supreme Celestial Sekte Dao yang terkenal miliknya. Ia menyadari bahwa perisainya akan hancur dan segera mengubah gerakannya, menggunakan chi vitalnya sendiri sebagai pedang untuk melawan naga hijau. Namun saat Dosi Lin Xuan bertarung, Jinmu sudah berada di depannya. Jinmu menggunakan debu di sekitarnya untuk membentuk tombak dan menyerang perisai Dosi. Pada saat yang sama, ia menggunakan tangannya sebagai pisau untuk menyerang roda tersebut. Serangan Jinmu yang cepat dan ganas membuat Dosi Lin Xuan terdesak. Jinmu memukulnya beberapa kali hingga mundur, namun Dosi Lin Xuan tetap tenang. Ia menggunakan benang-benang vitalnya untuk menghancurkan naga hijau milik Jinmu, yang kemudian menyatu kembali dan masuk ke dalam tanah. Jinmu tidak menyerah, ia terus mengejar Dosi Lin Xuan dengan menyerang dari bawah tanah. Setiap kali ia keluar, Jinmu dengan lincah melompat ke punggungnya. Jinmu terus menekan Dosi Lin Xuan hingga membuatnya tidak bisa bernafas. Karena terdesak, Dosi Lin Xuan memutuskan untuk menggunakan jurus pamungkasnya, keterampilan pedang warisan Sekte Dao yang disebut 14 tulisan pedang Dao. Dan Yangzi yang mengawasi dari jauh merasa kagum sekaligus khawatir karena jurus ini membutuhkan banyak energi dan sangat sulit untuk dikuasai.
Ia juga tahu bahwa Dou Xilin-Xuan adalah seorang jenius dalam aljabar yang sangat dibutuhkan untuk menguasai jurus ini. Ketika Dou Xilin-Xuan menggunakan jurus pertamanya, benang vitalnya terbagi menjadi hitam dan putih, membentuk diagram taiju yang menekan ke arah Jinmu. Melihat ini, Jinmu merasa kagum dan ngeri, karena kekuatan yang dikeluarkan oleh jurus ini sudah di luar nalar. Ia tahu bahwa ia sedang menghadapi jurus yang sangatlah kuat. Baiklah, mungkin cukup sampai sekian saja ya dengan spoiler dari saya tentang Donghua Tales of Whirling Gods episode ke-46 ini. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan ucapan dalam video ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.